Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati jajaran pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cirebon, para santri, para warga binaan yang kami muliakan, marilah kita tidak henti-henti untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kembali kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menyamakan persepsi kita tentang tujuan hidup di dunia, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Hadirin, para santri, para warga binaan Lapas Khusus Narkotika Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasa, sebelum kajian tentang hadis kita mulai, terlebih dahulu mari kita bersama membaca suratul Fatihah, ditunjukkan untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia, untuk bapak kita, ibu kita, saudara-saudara kita semuanya. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, Allah menjadikan mereka sebagai orang yang mati husnul khotimah. Yang kedua, pada masa pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam hidup, digampangkan rezekinya, dijauhkan dari musibah dan malapetaka. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijabah, amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan para santri, para warga binaan Khusus Narkotika Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini izinkan saya akan menyampaikan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat pendek sekali, yang kami ukil, yang kami ambil dari kitab Subulus Salam. Hadis itu berbunyi bahwa anna rajulan qala, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini, wahai utusan Allah, berilah wasiat kepadaku." Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spontan menjawab dari permohonan seorang laki-laki itu, "La tabdub, janganlah kamu marah." Faraddada miraran, kemudian diulangi lagi pertanyaannya, dijawab lagi seperti itu, la tabdub, diulangi lagi pertanyaannya, dijawab lagi seperti itu, la tabdub.
hingga sampai dengan 3 kali. Jadi seorang pemuda itu menanyakan kepada Rasulullah SAW. Pemuda itu meminta nasihat, meminta wasiat, tetapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW hanya cukup menjawab dengan kata-kata la taghdab. Janganlah kamu marah, janganlah kamu mudah marah. Permohonan itu diulang berkali-kali selama 3 kali, dan Nabi pun menjawabnya pula sesuai dengan permohonan itu 3 kali dengan kata-kata la taghdab, janganlah kamu mudah marah. Kata-kata la taghdab, kata-kata janganlah kamu mudah marah ini diulang selama berkali-kali oleh Rasulullah SAW, karena memang bahaya marah atau akibat dari bahaya marah yang ditimbulkan oleh seseorang itu sangat berbahaya sekali, sangat merugikan sekali, bukan hanya pada dirinya tetapi juga berbahaya bagi orang lain. Kita semua sering menyaksikan di masyarakat, di sana sini kita, di tetangga-tetangga kita, banyak kejadian-kejadian ada seorang suami menceraikan istrinya itu gara-gara marah. Ada lagi seorang pemuda yang berantem itu gara-gara tidak bisa mengendalikan marahnya. Bahkan bisa jadi peperangan antar negara pun itu bisa terjadi karena pemimpinnya tidak bisa mengendalikan amarahnya itu. Inilah karena bahaya marah sangat luar biasa, sehingga Rasulullah SAW mengatakan la taghdab dalam hadis itu diulang-ulang bahkan sampai dengan 3 kali. Ini membuktikan bahwa pentingnya bagi diri kita agar senantiasa kita bisa menjaga amarah kita. Para santri, para warga binaan yang Allah SWT muliakan, amin ya rabbal alamin. Maka pada kesempatan yang mulia ini izinkan dari kitab-kitab yang sempat kita baca bahwa ada konsep Rasulullah SAW bagaimana cara menghilangkan marah itu. Obat marah itu nggak ada di apotek, tidak ada di toko-toko obat. Hanya ada dalam hadis Rasulullah SAW. Di antaranya ada sebuah riwayat yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa marah itu berasal dari setan. Setan itu berasal dari api. Api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka kalau kalian marah, maka berwudulah. Bahkan di dalam hadis yang lain, maka mandilah. Di dalam riwayat yang lain, kalau kamu marah dalam keadaan berbicara, maka diamlah berbicaranya. Kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau duduk masih marah juga, maka tidurlah. Itulah beberapa konsep Rasulullah SAW untuk menghilangkan marah itu. Jadi marah itu insya Allah dalam konsep Islam hanya bisa dipadamkan dengan berwudu atau dengan mandi. Kemudian etikanya, kalau kita marah lagi berbicara, sebaiknya diam. Insya Allah dengan diam itu marah kita akan hilang. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para warga binaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah maka pantas kalau di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda bahwa laysas syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah kekuatan itu karena otot, atau dalam bahasa kerennya, bukanlah orang yang gagah itu orang yang karena ototnya kuat. Bukanlah orang yang keren itu adalah orang yang bentuk fisiknya hebat. Tetapi orang yang keren adalah, orang yang hebat itu adalah, orang yang gagah itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia sedang dalam keadaan marah. Kenapa demikian? Ya karena memang betapa beratnya mengendalikan amarah yang ada dalam diri kita itu. Maka dulu Kanjeng Nabi pernah menceritakan bahwa ketika selesai perang Badar, perang yang sangat berat sekali, di mana pada waktu itu terjadi pada bulan Ramadan, umat Islam hanya berjumlah 300 orang, sementara orang kafirnya berjumlah 3.000 orang, jadi 1 berbanding 10. Beliau mengatakan bahwa
Setelah perang ini ada lagi perang yang lebih besar. Sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Yaitu perang melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ini maknanya adalah bahwa kalau kita berhadapan dengan musuh, kelihatan musuhnya. Berhadapan dengan penjahat, penjahatnya kelihatan. Tetapi ketika kita berhadapan dengan amarah yang ada dalam diri kita, tidak kelihatan amarahnya. Oleh karena itu, orang yang benar-benar bisa menahan amarah kita, orang-orang yang bisa menguasai diri kita ketika kita sedang dalam keadaan marah, maka orang sungguh luar biasa. Dia telah melakukan jihad akbar, telah melakukan peperangan yang sangat besar sekali. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para warga binaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian perlu saya sampaikan bahwa ketika kita bergaul dengan sesama, apakah dengan teman, dengan keluarga, dengan istri, dengan saudara-saudara yang lain, maka jangan pernah mudah marah. Bagaimana caranya? Caranya seperti itu, konsep yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi barangkali di antara obat marah lagi yang sangat ampuh adalah dengan cara melaksanakan ibadah puasa. Apakah itu puasa sunnah maupun puasa fardu. Insya Allah dengan berlatih melaksanakan ibadah puasa, otomatis amarah kita pun akan mudah dikendalikan oleh diri kita. Hadirin pemirsa, para santri, para warga binaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah mari kita belajar mengendalikan amarah yang terdapat dalam diri kita. Karena marah yang ada dalam diri kita, apabila itu berkelanjutan, apabila itu berkecamuk, bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Merugikan diri sendiri adalah kalau kita dikuasai amarah kita, maka kita akan seperti setan. Kita akan lupa kesadarannya, sehingga merusak yang ada dalam atau fasilitas yang ada dalam diri kita. Begitu pula halnya kerugian bagi orang lain akibat dari marah itu akan menimbulkan banyak korban, ya, akan menimbulkan banyak korban, seperti pertempuran atau perkelahian antar desa. Itu akibat dari sebuah kemarahan, kerugiannya banyak. Mobil dibakar, kadang-kala kalau kita saksikan di televisi, rumah dibakar, bahkan fasilitas umum juga dibakar. Itu gedung pemerintahan juga pernah dibakar oleh sekelompok orang yang dalam keadaan marah. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya informasikan, kalau kita ingin menjadi orang yang hebat, menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka ikutilah petunjuk dari beliau agar kita semua jangan pernah mudah marah, karena akibat dari marah itu bukan hanya merugikan bagi diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.